Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat serta sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Di dalam sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat serta sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel, ada dua materi yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu tentang sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel atau SPT di LKdV, dan yang kedua yaitu tentang sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel atau SPT di KdV. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Contohnya, tentukan daerah penyelesaian dari 2y ditambah 3x lebih dari 6 dan y kurang dari atau sama dengan 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 4. Untuk yang pertama itu ada pertidaksamaan linier dan yang kedua itu ada pertidaksamaan kuadrat. Untuk penyelesaiannya, kita bahas satu persatu. Pertama, kita mengerjakan yang liniernya. Jadi, dari 2y ditambah 3x lebih dari 6, kita ubah menjadi persamaan menjadi 2y ditambah 3x sama dengan 6. Kalau sudah, kita tinggal cari titik x, y-nya. Untuk kolom yang pertama, jika di dalam grafik dia itu memotong pada sumbu x, maka y-nya itu sama dengan 0. Karena kita dapat y-nya sama dengan 0, untuk mencari x-nya, kita tinggal masukkan 0, y sama dengan 0 itu ke persamaan 2y ditambah 3x sama dengan 6. Jadi, 2 dikali 0 ditambah 3x sama dengan 6. 0 ditambah 3x itu sama dengan 3x, jadi 3x sama dengan 6. X-nya sama dengan 6 dibagi 3. X-nya kita dapat sama dengan 2. Kemudian untuk kolom yang kedua, jika di dalam grafik dia itu memotong pada sumbu y, maka X-nya itu sama dengan 0. Karena kita sudah dapat X-nya sama dengan 0, untuk mencari y-nya, kita masukkan X sama dengan 0 ke persamaan 2y ditambah 3x sama dengan 6. Kita ganti X-nya sama dengan 0, jadi 2y ditambah 3 dikali 0 sama dengan 6. 2y ditambah 0 sama dengan 6. 2y sama dengan 6. Y-nya sama dengan 6 per 2. Y-nya kita dapat sama dengan 3. Kalau sudah, untuk yang pertidaksamaan kuadrat, y kurang dari atau sama dengan 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 4. Kita ubah juga menjadi persamaan y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 4. Langkah pertama, kita cari titik puncak x dan y-nya. Untuk rumus titik puncak x-nya itu ada min b per 2a. Kita tinggal masukkan saja. Min b-nya itu ada min 2, kemudian min 2 ketemu min jadi plus 2 per 2 dikali a-nya itu 2. Jadi 4. Jadi 2 per 4 kita kecilkan menjadi 1 per 2. Jadi untuk titik puncak X-nya itu ada 1 per 2. Karena kita sudah dapat X-nya 1 per 2, kita tinggal masukkan X-nya ke persamaan Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 4 agar kita mendapat titik puncak Y-nya. Jadi 2 dikali 1 per 2 dikuadratkan, dikurangi 2 dikali 1 per 2 dikurangi 4. Jadi titik puncak y-nya kita dapat min 9 per 2. Kalau sudah, kita buat titik bantunya menggunakan tabel. Untuk titik puncak yang kita dapat tadi, kita taruh di tengah-tengahnya. Jadi y-nya itu ada 1 per 2 dan x-nya itu ada 1 per 2 dan y-nya itu ada min 9 per 2. Untuk sebelah kanannya 1 per 2 itu ada 1, 2, dan 3. Dan untuk sebelah kirinya 1 per 2 itu ada
0, min 1, dan min 2. Karena kita sudah dapat nilai X-nya, untuk mendapatkan nilai Y-nya, kita tinggal masukkan nilai X tersebut ke persamaan Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 4. 2 dikali 1 kuadrat dikurangi 2 dikali 1 dikurangi 4, dapatnya yaitu menjadi min 4, dan seterusnya. Kalau sudah, kita buat grafiknya. Grafik yang pertama itu yang persamaan linier, itu ada yang garisnya atau kurvanya tuh yang berwarna coklat. Nah, di sini garisnya putus-putus karena apa? Karena di situ tandanya hanya lebih dari. Jadi tidak ada sama dengannya, makanya garisnya pun putus-putus. Nah, untuk yang persamaan kuadratnya, yang Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 4 itu garisnya yang berwarna biru. Dan di sini garisnya tidak putus-putus ya, karena ada sama dengannya. Yang pertama, kita uji titik yang liniernya terlebih dahulu. 2Y ditambah 3X lebih dari 6. Seperti biasa, kita uji menggunakan titik 0,0. 0,0 itu berada di bawahnya. Terus kita ganti X dan Y-nya dengan 0. Jadi, 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 lebih dari 0, lebih dari 6. 0 lebih dari 6 itu salah ya, karena harusnya 0 itu kurang dari 6. Karena salah, maka area arsirannya itu ke atas. Di areanya itu yang berwarna coklat arsirannya. Kemudian untuk uji titik yang kedua, yaitu uji titik yang kuadrat, yang Y kurang dari atau sama dengan 2X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 4, kita uji menggunakan titik 0,0. Kita ganti X-nya dengan 0, maka 0 kurang dari atau sama dengan 2 dikali 0 kuadrat dikurangi 2 dikali 0 dikurangi 4. 0 kurang dari atau sama dengan min 4 itu salah ya, harusnya 0 itu lebih dari min 4. Karena salah, maka area arsirannya itu keluar kurva atau yang area arsirannya itu yang berwarna biru. Yang terakhir, kita menentukan DP-nya atau daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya adalah area yang arsirannya itu memenuhi kedua kurva ini, baik itu kurva yang linier ataupun kurva yang kuadrat. Jadi, yang arsirannya berwarna hitam itu merupakan daerah penyelesaiannya. Yang berikutnya yaitu tentang sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Contohnya, tentukan daerah penyelesaian dari Y lebih besar atau sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 2 dan Y kurang dari min X kuadrat ditambah X ditambah 6. Untuk yang pertama itu ada pertidaksamaan kuadrat dan yang kedua juga itu ada pertidaksamaan kuadrat. Penyelesaiannya kita bahas satu persatu. Pertama kita mengerjakan yang kuadrat pertama ya. Jadi untuk pertidaksamaan dari Y lebih besar dari atau sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 2, kita ubah ke persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 2. Kalau sudah, kita cari titik puncak X dan Y-nya. Titik puncak X-nya kita dapat min 1/2, dan untuk titik puncak Y-nya kita dapat min 9/2. Kalau sudah, kita buat titik bantunya. Titik bantu untuk yang titik puncaknya kita taruh di tengah.
ada X-nya min 1/2 dan untuk Y-nya ada min 9/2. Untuk di X-nya sebelah kanan min 1/2 itu ada 0, 1, dan 2, dan untuk sebelah kirinya min 1/2 itu ada min 1, min 2, dan min 3. Kalau kita sudah dapat X-nya, kita cari Y-nya dengan memasukkan nilai X itu ke persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 2, dan hasilnya seperti ini ya, kita dapat. Kemudian kita kerjakan kuadrat yang kedua. Untuk pertidaksamaan kuadrat Y kurang dari min X kuadrat ditambah X ditambah 6, kita ubah ke persamaan Y sama dengan min X kuadrat ditambah X ditambah 6. Kalau sudah, kita cari titik puncak X dan Y-nya. Untuk titik puncak X-nya kita dapat 1/2, dan untuk titik puncak Y-nya kita dapat 25/4. Kalau sudah, kita buat titik bantu X, Y-nya. Untuk titik puncak kita taruh di tengah, jadi ada X-nya itu sama dengan 1/2, dan untuk Y-nya itu ada 25/4. Untuk X, yang sebelah kanannya 1/2 itu ada 1, 2, dan 3, dan untuk sebelah kirinya 1/2 itu ada 0, min 1, dan min 2. Dan untuk mencari Y-nya sama, kita masukkan ke persamaan yang Y min X kuadrat ditambah X tambah 6. Kita tinggal ganti X-nya dengan yang ada di tabel tersebut. Kemudian didapat seperti ini ya. Kalau sudah, kita buat grafiknya. Untuk kurva yang berwarna coklat itu merupakan kurva dari persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 2. Dan untuk kurva yang berwarna biru itu merupakan persamaan dari Y sama dengan X kuadrat min X kuadrat ditambah X ditambah 6. Dan kenapa itu putus-putus? Karena tanda tidak samaannya itu kurang dari saja, tidak ada sama dengannya. Dan kenapa kok kurvanya saling berlawanan arah? Nah, di video sebelumnya sudah dibahas tentang ciri-ciri dua buah kurva dari persamaan kuadrat, atau nanti linknya saya taruh di bagian kanan atas. Kalau sudah kita buat grafiknya, kita uji titiknya. Untuk pertidaksamaan yang pertama itu ada Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 2. Kita uji menggunakan titik 0,0. Kita ganti X dan Y-nya itu dengan 0, jadi 0 lebih besar atau sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 2. 0 itu lebih besar atau sama dengan min 2. Benar ya, jadi 0 itu lebih besar dari min 2. Karena benar, maka area arsirannya itu ke dalam kurva atau yang berwarna coklat. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua ada Y kurang dari min X kuadrat ditambah X ditambah 6. Kita uji menggunakan titik 0,0. Kita ganti X dan Y-nya menjadi 0. Jadi 0 kurang dari min 0 kuadrat ditambah 0 ditambah 6. 0 itu kurang dari 6, benar ya? 0 itu kurang dari 6, maka daerah arsirannya itu juga ke dalam kurva. Dan untuk yang arsiran berwarna hitam itu merupakan daerah penyelesaiannya, karena area arsirannya itu memenuhi dari kedua kurva kuadrat tersebut. Cukup sekian.
penjelasan tentang sistem pertidaksamaan kuadrat serta sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.